Semangat pagi. Ibu harap pagi ini semua sehat dan kuat. Untuk memulai pelajaran kita dahului satu pujian. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, dan setiap orang yang percaya dia akan alami mujizatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, dalam nama Yesus yang pulihkanku. Nama
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami boleh mengikuti pelajaran hari ini karena kasih-Mu kepada kami. Persiapkan hati kami menerima pelajaran ini menjadi berkat bagi kami. Berkati Yayasan Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo agar semakin maju ke depan. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, berikan kesehatan dan kekuatan dalam mendidik kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Materi pembelajaran kita, Yesus teladanku. Markus 1 ayat 40 sampai 41. Bab 6 halaman 42 sampai 51. Tujuan pembelajaran: memahami Yesus memberi teladan sempurna bagi kita. Adapun materi pembelajaran: 1. Yesus peduli kepada orang yang menderita. 2. Yesus dekat kepada orang yang dilecehkan. 3. Yesus membenci kemunafikan. 4. Yesus membenci ketidakadilan. 4. Yesus membenci kemunafikan. 5. Yesus berdoa kepada Bapanya. Yesus peduli kepada orang yang menderita. Markus 1 ayat 40. Ibu bacakan. Ini mengenai orang kusta. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Itu kata orang yang penyakit kusta. Inilah permohonan orang yang berpenyakit kusta kepada Yesus agar ia dapat melihat. Tapi apa kata Yesus? Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, tangan Yesus maksudnya, menjamah orang kusta itu dan berkata kepada orang kusta itu, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maksudnya Tuhan bisa menyembuhkan penyakit orang kusta. Saat itu juga orang kusta itu sembuh. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan kau kasih tahu pada orang lain. Kenapa Tuhan Yesus mengata demikian? Supaya orang lain pun tidak menganggap Yesus itu sebagai orang biasa. Kemudian supaya orang yang mengetahui itu lebih percaya dan tidak sembarangan kepada Yesus. Nah, itulah kuasa Yesus kepada orang yang berpenyakit kusta atau orang yang menderita. Nah, yang kedua, Yesus dekat dengan orang yang dilecehkan. Ini perempuan orang berdosa yang selalu berbuat dosa, salah di hadapan Tuhan. Perempuan yang selalu berbuat zina. Sampai-sampai saudara-saudaranya, lingkungannya, teman-temannya mengkucilkan dia, menjauhkan dia karena perempuan ini berbuat dosa. Tetapi Tuhan tidak menghukum atau tidak menghakiminya. Malah Tuhan Yesus memaafkannya. Malah perempuan yang berdosa ini diberikan berkat baginya. Malah Tuhan Yesus lebih dekat kepada perempuan yang berdosa ini agar perempuan itu berubah dan bertobat. Nah, yang ketiga, Yesus membenci ketidakadilan. Di sini ketidakadilan itu seorang raja Romawi menukarkan duit untuk bait Allah. Untuk apa itu ditukarkan duit? Dengan cara paksa
harus menukarkan duit 2 kali lipat. Alasannya untuk bait Allah. Tuhan tidak senang dengan orang yang begini. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus marah. Yesus membenci ketidakadilan. Kita baca Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Raja Romawi yang punya kuasa. Kemudian ia memaksakan penukaran uang untuk persembahan di bait suci. Makanya Yesus marah di dalam ayat 13 tadi. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Apa yang terjadi? Maka Tuhan Yesus mengatakan sarang penyamun, karena di sana berjualan, di bait suci itu banyak yang berjualan atas perintah Raja Romawi. Itu sebabnya Yesus marah dan menghambur-hamburkan semua jualan yang ada di situ. Nah, jadi kenyataannya memang itu salah. Kenapa jualan di bait suci Allah, mengotori rumah Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada Yesus membenci kemunafikan. Ini ditujukan kepada orang Farisi. Tahu orang Farisi? Orang Farisi itu menganggap dirinya suci. Orang Farisi itu menganggap dirinya saleh. Orang Farisi itu berdoa di tikung-tikungan jalan supaya orang memuji-muji mereka. Orang Farisi itu menganggap atau memamerkan dirinya sedang berpuasa. Padahal berpuasa itu artinya menyangkal diri. Kita nggak boleh pamer-pamer. Aku berpuasa, itu salah di hadapan Tuhan. Menyangkal diri satu, menyangkal diri dari nafsu yang tidak dikehendaki Tuhan. Contohnya dalam emosi atau egois. Yang kedua, hawa nafsu, ingin marah saja. Itulah yang dikatakan dengan menyangkal diri. Yang terakhir, Yesus berdoa kepada Bapanya. Apa yang didoakan Yesus? Yang pertama, ketika Yesus mau menghadapi kematiannya, ia berdoa di Taman Getsemani, meminta kekuatan kepada Tuhan dalam masa perjuangannya yang besar. Ketika itu juga Allah Bapa mengirimkan malaikat kepada Yesus, yaitu supaya Yesus kuat menghadapi cobaan-cobaan yang berat, sehingga Yesus sanggup menghadapinya. Itulah kuasa Yesus yang sangat besar. Itulah teladan Yesus yang harus kita teladani, yang harus kita patuhi. Kesimpulan, kunci keberhasilan memiliki sifat lebih dekat kepada Allah Bapa. Ingat. Nah, sekarang tugas. Buka buku halaman 53 pada evaluasi. Tugas. Buka buku halaman 53 pada evaluasi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai belajar agama. Melalui pelajaran ini Tuhan, kami boleh meneladani sikap Yesus yang penuh kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadikan kami menjadi anak yang baik di hadapan-Mu, di hadapan semua orang.
Terima kasih Tuhan. Amin. Pelajaran minggu depan bab 7 halaman 55 sampai 70. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati.